Berjumpa lagi Sobat Yanti yang sedang makan tahu goreng di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan menceritakan tentang Donghua Renegade Immortal episode yang ke-96, sesuai yang sudah kita ketahui jika di episode sebelumnya setelah duel dengan Wang Lin, Qianfeng yang kalah mencoba menutupi rasa malunya dengan pujian palsu, namun begitu Wang Lin pergi amarahnya meledak. Bahkan dirinya menyiksa Hongdi, seorang wanita yang tunduk padanya demi memulihkan luka. Dalam benaknya Qianfeng menyusun rencana balas dendam, bahkan ingin merebut kekuatan gurunya sendiri. Sementara itu Wang Lin kembali ke sekte pemurnian jiwa dan mulai bermeditasi dalam gua menyerap energi dari giok langit untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dutian sang penjaga setia mengawasi dan merenungkan keputusannya menyerahkan warisan sekte kepada Wang Lin. Proses kultivasi Wang Lin sangat intens membuat tubuhnya berubah menjadi hampir seperti tubuh surgawi. Jiwa asalnya keluar dari tubuh untuk menjalani proses pemurnian jiwa. Aroma dari tubuhnya menarik makhluk roh jahat, namun semua berhasil ditahan oleh Dutian. Ketika gangguan terbesar datang, yaitu Zukezi, penguasa tertinggi negara Suzaku, pertarungan dahsyat pun pecah. Bendera 1 miliar jiwa dan kekuatan pedang Suzaku bertabrakan menciptakan kehancuran besar. Dalam duel epik itu kekuatan puncak keduanya memunculkan senjata jiwa legendaris yang saling menyerang tanpa ampun. Namun di tengah pertempuran muncul sosok baru Wang Lin dalam wujud yang menakutkan dan asing. Dirinya menunjukkan kekuatan dan otoritas luar biasa, bahkan membuat Zukezi yang sebelumnya tidak terkalahkan ketakutan dan tunduk. Setelah Wang Lin memaksa Zukezi membayar harga atas pelanggarannya, dirinya pun pergi dengan wajah pucat. Kepergian itu menyisakan banyak pertanyaan dan ketakutan, sementara di balik awan hitam klan Immortal Abadi mulai bergerak dan ancaman lama yang terlupakan yang berkaitan dengan nama Ye Wuyo telah bangkit kembali, menandai awal dari kekacauan besar yang akan melanda dunia kultivasi. Di episode selanjutnya Zukezi berdiri termenung diliputi keraguan yang begitu kuat hingga membuat wajahnya terlihat gelisah. Dalam hatinya dirinya mencoba menolak rasa takut yang membayangi, namun keberanian itu tidak juga muncul. Dirinya menginjak tanah dengan geram hingga muncul retakan besar di langit, lalu menatap tajam menyebut dengan getir nama Suzaku generasi kedua sebelum akhirnya melesat menuju Gunung Suzaku. Sementara itu di dalam sekte pemurnian jiwa, tubuh Wang Lin jatuh dari langit setelah memastikan kepergian Zukezi. Dirinya tampak lemah. Wajahnya pucat dan matanya tertutup rapat oleh rasa sakit yang menekan. Dutian segera menghampirinya dengan cemas, namun saat diperiksa dirinya justru terkejut mendapati bahwa Wang Lin sedang berada dalam keadaan kepemilikan. Tubuhnya dikuasai oleh kekuatan lain. Dutian hendak membantu dengan menekan dahi Wang Lin, namun sebelum tangannya menyentuh Wang Lin membuka mata, sorot matanya kali ini bening tanpa jejak kesombongan. Dengan suara lemah dirinya meminta Dutian untuk berhenti. Belum sempat Dutian menanyakan apa yang terjadi, suara arogan keluar dari alis Wang Lin. Sebuah cahaya hijau melesat dan menjelma menjadi sosok pria parubaya berbadan besar dan berwajah kasar. Dialah Si Tunan. Awan bergulung dan hujan mulai turun. Namun dengan satu raungan keras Si Tunan mengusir semuanya. Langit pun kembali cerah seolah tunduk pada kehadiran pria ini. Dutian berdiri terpaku gemetar karena takjub. Wang Lin menjelaskan bahwa Si Tunan telah bangkit dari tidurnya dan telah menakut-nakuti Zukezi hingga melarikan diri. Semua itu dilakukan dengan keberanian dan akting luar biasa dari Si Tunan. Si Tunan dengan kesombongannya memerintahkan Wang Lin untuk memberitahukan identitasnya kepada Dutian. Saat nama Si Tunan disebut, Dutian tidak langsung mengenalnya. Namun ketika Wang Lin menambahkan bahwa dirinya adalah Suzaku generasi kedua, tubuh Dutian langsung terhuyung. Namanya begitu legendaris hingga melebihi pendahulunya, membuat ketakutan Zukezi menjadi masuk akal. Dengan penuh hormat Dutian membungkuk kepada Si Tunan sebagai balasan atas kesetiaannya terhadap Wang Lin dan pemberian bendera 1 miliar jiwa. Si Tunan berjanji akan membantu membangkitkan kembali sekte pemurnian jiwa.
Jika ada kesempatan, janji ini adalah hadiah terindah bagi Du Tian yang telah mencurahkan hidupnya demi sektenya. Dirinya tersenyum bahagia lalu duduk bersila dan perlahan menutup matanya merasa bahwa tugas hidupnya telah tuntas. Ingatan Du Tian kembali pada masa mudanya saat dirinya ditemukan menangis di tengah puing-puing pembantaian. Seorang lelaki tua datang dan mengajaknya bergabung dengan sekte pemurnian jiwa. Kalimat itulah yang menjadi poros hidupnya. Dirinya tumbuh menjadi murid unggulan mengabdikan hidupnya demi sekte dan gurunya. Saat sang guru pergi, Du Tian bersumpah melindungi sekte hingga nafas terakhirnya. Kini dengan nafas terakhir Du Tian mengucapkan janji kepada gurunya lalu menyerahkan jiwanya untuk selamanya ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Sinar keemasan ungu keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam bendera yang kemudian terbang dan melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin meraih bendera itu dengan rasa haru lalu bersujud penuh hormat kepada tubuh Du Tian yang mulai menghilang. Dengan hati yang penuh duka dan tekad, Wang Lin bersumpah akan membalas kejatuhan sekte ini kepada Zhu Kezi sementara tubuh Du Tian menghilang dari dunia. Jejak pengabdiannya tetap hidup dalam ingatan Wang Lin. Si Tunan yang menyaksikan ini turut bersedih mengenang sahabat-sahabat lamanya. Meski sorot matanya tetap menyala dengan semangat ketika Wang Lin bertanya tentang rencana si Tunan, pria itu menjawab dengan penuh semangat. Dirinya ingin mencari tubuh baru, memulihkan kekuatannya dan membalas dendam kepada musuh-musuh lamanya. Wang Lin menawarkan manik yang menentang surga, namun si Tunan menolaknya dengan tegas, menolak segala bentuk imbalan karena baginya Wang Lin sudah seperti muridnya sendiri. Dengan nada bercanda yang khas, si Tunan meminta Wang Lin mencarikan tubuh baru untuknya. Tidak lama kemudian dirinya mendeteksi keberadaan tubuh sempurna untuk kepemilikan di ujung utara planet Suzaku. Semangatnya berkobar kembali. Bagi si Tunan, meski tubuhnya hancur dan masa kejayaannya terkubur, ambisinya masih hidup. Kini di balik langkahnya yang penuh kesombongan tersimpan sebuah niat kuat untuk melindungi, membimbing dan membalas kebaikan yang pernah diterimanya. Wang Lin memandang ke arah si Tunan yang melayang dengan wajah penuh sukacita. Tanpa membuang waktu, si Tunan segera terbang menuju kutub utara tempat tubuh yang dicarinya berada. Wang Lin pun bersiap dengan satu tamparan ringan pada tasnya. Nyamuk raksasa kesayangannya muncul mengaum pelan. Wang Lin melompat ke punggung binatang itu dan bersama mereka melesat mengikuti si Tunan. Saat melihat nyamuk itu, mata si Tunan berbinar penuh minat. Dirinya mendekat dengan rasa ingin tahu, tapi nyamuk itu bergidik merasakan aura kuat si Tunan dan mundur dengan hati-hati. Perjalanan mereka diwarnai perdebatan kecil. Si Tunan terpesona dengan nyamuk raksasa itu, mengajukan permintaan untuk meminjamnya. Wang Lin menolak dengan tegas, namun si Tunan tidak menyerah. Dirinya mengungkit jasa-jasanya di masa lalu, bagaimana dirinya membantu Wang Lin dalam berbagai situasi genting. Kata-katanya menyentuh hati Wang Lin hingga akhirnya dengan senyum pasrah Wang Lin mengalah dan mengizinkannya. Si Tunan langsung menatap nyamuk itu dengan senyum penuh rencana, membuat binatang itu bergetar ketakutan hingga hampir terjatuh dari langit. Saat mereka terus terbang, pembicaraan mereka bergeser ke hal yang lebih serius. Wang Lin memperlihatkan seberkas cahaya putih penuh tekanan ilahi, sebuah fragmen alam ji yang sangat langka dan berbahaya. Si Tunan terkejut luar biasa menyadari betapa beresikonya benda itu. Dirinya memperingatkan Wang Lin untuk menyembunyikan kekuatannya karena siapapun yang mengetahui keberadaan alam ji akan memburunya. Topik pun berlanjut ke planet kristal kultivasi, sebuah alat kejam aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet. Si Tunan menjelaskan dengan wajah muram betapa pentingnya benda itu jika Wang Lin ingin pergi dari planet ini. Namun percakapan mereka harus tertunda. Pandangan tajam si Yunan menangkap keberadaan klan immortal kuno yang sedang mengadakan ritual pemujaan. Dengan cepat dirinya menyerap energi dari batu giok surgawi yang diberikan Wang Lin dan bersiap melancarkan aksinya. Sementara itu para pembudidaya hebat dari berbagai penjuru benua Suzaku merasakan aura kuat yang muncul tiba-tiba. Para tetua dan penatua dari sekte-sekte besar mulai bergerak menyadari ada kekuatan luar biasa yang sedang berkecamuk.
Di sisi lain di tepi timur benua para anggota klan immortal kuno sibuk membuka peti mati kuno, gas hitam pekat yang berbau busuk menguar dari dalamnya, mayat raksasa dari klan iblis transformasi jiwa perlahan bangkit menggetarkan hati semua yang menyaksikannya. Para tetua dan diakon berjaga penuh waspada menyadari betapa besarnya kekuatan yang hendak mereka bangkitkan. Pertempuran besar terjadi di bawah langit gelap yang ditekan awan hitam. Leluhur kelima klan immortal kuno berdiri diam, keningnya berkerut tipis menyaksikan ritual yang terus berlangsung. Kedua diakon mayat bergerak cepat, tangan mereka membentuk segel semakin cepat hingga akhirnya mereka memuntahkan darah. Darah itu bukan sekedar tumpahan melainkan membentuk dua sosok berdarah yang langsung melesat menembus peti mati tua. Dari dalam peti mati perlahan muncul sosok raksasa, mayat raksasa setinggi lebih dari 100 kaki, tubuhnya membusuk dan tulangnya yang putih tampak di sana-sini. Belatung raksasa menggeliat di rongga tubuhnya menciptakan pemandangan menjijikan, namun kepala mayat itu nyaris utuh dan kapak ungu besar tertancap di antara kedua alisnya seolah menjadi lambang dahsyat masa lalunya. Ketegangan semakin memuncak ketika ledakan mengguncang bumi. Dari kejauhan muncul Chu Yunfei, seorang kultivator hebat dari sekte giok surgawi. Di belakangnya membentang barisan pembudidaya bermata tajam siap tempur. Awan hitam terbelah dan Chu Yunfei memimpin serangan dengan penuh keyakinan. Perintah untuk membunuh menggema dari mulut leluhur kelima dan para anggota klan immortal kuno menyerbu maju tanpa gentar. Pertempuran pecah, Chu Yunfei mengarah pada peti mati menghancurkannya menjadi debu. Sementara itu mayat raksasa diseret ke tempat persembahan, tubuhnya menghantam tanah dan menimbulkan gelombang debu. Di tengah kekacauan seorang tetua klan immortal kuno melompat ke mayat raksasa, dirinya menekan bola cahaya keemasan ke dada mayat itu meski terluka parah akibat serangan lawan. Cahaya keemasan semakin bersinar menyerap habis energi mayat hingga menjadi debu. Dari cahaya itu sebuah pohon raksasa, pohon roh reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul dengan gelombang kejut yang menggetarkan seluruh bagian timur planet Suzaku. Chu Yunfei terpaksa mundur, tubuhnya terluka diterjang gelombang dahsyat itu. Leluhur kelima mengejar tapi akhirnya membiarkan Chu Yunfei dan pasukannya mundur, memerintahkan klannya untuk melindungi pohon sakral tersebut. Saat situasi mereda, Penatua Sima dari Sekte Mayat menagih bagian perjanjian mereka. Dengan serius leluhur kelima menyerahkan tato kuno penuh kekuatan destruktif. Sima menerima dengan hati-hati menyimpannya dalam kotak batu giok bertatahkan batasan kuat. Sebelum pergi dirinya menawarkan mayat raksasa lainnya pada kesempatan mendatang lalu menghilang bersama para diakon mayat. Namun di kutub-kutub benua lainnya keberhasilan tidak sepenuhnya diraih, hanya Zukezi di barat yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi. Di tempat lain pohon-pohon itu tumbuh subur. Di utara sebuah peristiwa aneh terjadi. Situnan bagaikan bayangan licik menyusup ke dalam kabut hitam dan menyerap nutrisi pohon sebelum pohon itu tumbuh sempurna. Pohon langka itu pun runtuh dan lebih buruk lagi, Situnan juga melahap roh leluhur yang menjadi inti kekuatan pohon itu. Nenek moyang keempat klan immortal kuno murka. Rambutnya memutih seketika, matanya memerah bagai darah menetes dan dirinya mengejar Situnan dengan amarah membara. Sementara itu Situnan dengan santai melesat bersama Wang Lin tertawa puas. Dirinya menikmati pengejaran itu, kadang melambat agar musuh semakin marah. Dengan roh leluhur di tangannya dirinya bermimpi menyerap kekuatan lebih besar, mempersiapkan kebangkitan tubuh barunya dan menghancurkan lawan-lawan yang kini mengincarnya. Gelak tawa Situnan menggema di langit seakan mengejek semua yang berusaha menghentikannya. Di ujung utara planet yang membeku terbentang tanah api kecil utara. Tanah tandus yang diselimuti es abadi, angin menggigit melolong sepanjang hari membawa hawa-hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dari kejauhan kabut biru gelap dikenal sebagai kabut 9 li, melayang perlahan menyapu apapun yang hidup dan menghisap setiap jejak kehidupan yang disentuhnya.
Kabut ini tidak hanya membinasakan tetapi juga menyerap dan memperhalus apa yang tidak dapat dihisapnya, meninggalkan jejak kehancuran yang misterius. Di tengah tanah yang keras dan membatu ini terdapat rahasia yang hanya diketahui segelintir penggarap kuat di pusat tanah api kecil utara, membentang hamparan es merah yang menyala bagaikan api. Es ini memancarkan kekuatan yang memukau, kekuatan yang membuat tanah itu dijuluki tanah api kecil. Tempat ini dilindungi batasan kuno mulai dari kabut 9 li hingga pembatasan api darah yang mematikan serta es yang dapat melemahkan akal ilahi. Di sanalah tersembunyi tubuh seorang bocah tampan dengan wajah menderita. Tubuhnya terkukung kabut 9 li. Bocah ini anak iblis yang diciptakan Suntai sesepuh sekte mayat, adalah makhluk yang pernah menghancurkan tubuh leluhur klan iblis raksasa dan kini terperangkap dalam formasi ini. Anak iblis itu bukan makhluk biasa, asalnya terkait erat dengan sekte mayat, sekte raksasa yang menguasai perdagangan mayat di berbagai planet budidaya. Tubuh anak iblis ini peringkat 171 dalam catatan sekte mayat, memiliki akar roh tersembunyi yang dapat menyesuaikan diri dengan pemiliknya, dibentuk dari tubuh langka dan diperkuat selama 1000 tahun. Anak iblis itu punya kekuatan setara tahap pertengahan transformasi jiwa, namun harus tetap dalam formasi khusus agar bertahan. Di langit tanah api kecil utara, 3 sosok melesat menembus awan. Di depan Situ Nan dan Wang Lin melaju dengan kecepatan luar biasa, sementara di belakang mereka leluhur keempat klan immortal kuno mengejar dengan penuh amarah. Kejar mengejar ini membawa mereka ke pusat tanah es dan api. Di sana Situ Nan memanfaatkan pengetahuannya akan pembatasan kuno membangkitkan cahaya emas yang mengguncang tanah. Namun leluhur keempat dengan kekuatan tato kunonya mampu menepis serangan itu. Pertarungan singkat pecah di antara mereka hingga Situ Nan menggunakan kabut 9 li untuk memerangkap diri dan leluhur keempat menyeret mereka ke dalam pilar api es yang terbentuk dari kabut itu. Dalam sekejap Situ Nan berhasil menembus ke dalam pilar tempat anak iblis itu terkurung, menyatu dengan tubuh barunya. Kabut 9 li menjadi pelindung sempurna baginya, menyembunyikan dan menjaga proses pemulihan kultivasinya. Lalu sementara itu Wang Lin menyaksikan dengan tenang mendengar suara Situ Nan yang penuh kegembiraan setelah ribuan tahun penantian. Kemudian Situ Nan meyakinkan Wang Lin jika perlindungan kabut sudah cukup, lalu menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan Wang Lin sendiri untuk menatap cakrawala luas, dan bersiap menghadapi tantangan baru yang sudah menantinya di depan mata.